Ditetapkan Kepala UPTD Dinas Perdagangan Kota Mataram sebagai tersangka pungli. Kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Polisi tetapkan Kepala UPTD Dinas Perdagangan Kota Mataram sebagai tersangka pungli los pasar ACC. Penetapan tersangka ini setelah melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan. Inilah AK Kepala UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Mataram saat digelandang polisi saat gelar perkara di Polresta Mataram. AK ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT pungli los pasar ACC. Penetapan AK sebagai tersangka setelah melalui proses penyidikan dan pemeriksaan yang cukup alot. Tersangka orang yang kita amankan, yang kita jadikan tersangka adalah satu orang. Nanti detailnya Pak Kasat Reskrim. Jadi prinsipnya berkaitan dengan operasi tangkap tangan, kita sudah mengamankan orang, barang bukti, baik barang bukti dokumen ataupun barang bukti uang. Jadi memang tersangka AK memungut biaya ataupun memungut sewa berkaitan dengan harga sewa pasar yang ada di pasar ACC. AK sebelumnya diamankan bersama 3 orang lainnya yang merupakan korban dengan barang bukti uang 45 juta saat melakukan transaksi keuangan di kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram oleh unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram dalam sebuah operasi tangkap tangan pada Jumat 7 Oktober. Modus operandi AK disebutkan membuat tanda terima pembayaran sewa los pasar ACC dengan memalsukan tanda tangan bendahara penerima Dinas Perdagangan Kota Mataram. Atas perbuatannya AK disangkakan pasal 12 huruf E tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dari 30 kasus meningkat menjadi 54 kasus. Kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Lombok Tengah tahun ini meningkat, pasalnya peningkatan mencapai 20 kasus dari jumlah kasus tahun sebelumnya, sekitar 30 kasus dan tahun ini meningkat menjadi 54 kasus per bulan Februari hingga Oktober ini. Peningkatan kasus DBD ini tidak terlepas dari masuknya musim hujan dan menimbulkan banyaknya jentik dan sarang nyamuk. Kasus DBD tersebar di Kota Praia, Praia Tengah, dan Praia Timur. Mengatasi kasus DBD tersebut, Dinas Kesehatan Lombok Tengah telah mengeluarkan surat edaran ke setiap puskesmas di Lombok Tengah untuk memberikan pemahaman pada masyarakat sekitar agar waspada terhadap demam berdarah. Terus kepada pengunjung diberikan dia pemahaman, juga dia sekali seminggu dia pakai ambulan atau puskalnya untuk memberikan bahwa ini musim hujan sudah mulai, supaya PSN, pembersihan sarang nyamuk. Kemudian nanti harus ada juga di setiap rumah satu untuk yang jentik ya, satu rumah satu untuk membersihkan. Masyarakat diimbau agar tetap menjaga kebersihan dan menerapkan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kenaikan harga BBM, tarif penyeberangan dari Pelabuhan Kayangan menuju Putu Tanu Sumbawa mengalami kenaikan sebesar 12%. Kenaikan bahan bakar minyak yang mencapai 30% di Indonesia berimbas ke berbagai sektor, termasuk tarif penyeberangan dari dan menuju Pelabuhan Kayangan, Putu Tanu, Sumbawa. Penyesuaian kenaikan tarif penyeberangan ini telah dimulai diberlakukan 5 Oktober lalu, kendati sebelumnya terjadi perbedaan perhitungan penyesuaian kenaikan tarif penyeberangan antara Organda dengan ASDP.
Perhitungan Organda terkait penyesuaian tarif penyeberangan sebesar 22%, namun berdasarkan perhitungan gabungan pengusaha angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disepakati kenaikan tarif penyeberangan sebesar 12,51%. Setelah melalui hitungan dan mekanisme yang saya sebutkan di awal bersama Organda, kemudian ada YLKI dan akademisi tadi, menerima masukan-masukan mereka yang tentunya mereka lah yang terlibat langsung dalam penyeberangan ini, menjadi 12,51% dari angka 22,63% tadi. Apa yang mempertimbangkan dari 22 itu turun ke 12? Baik, yang pertama tentunya ability to pay, kemampuan untuk membayar, kemudian willing to pay, kemampuan untuk membayar. Nah kemudian kami sangat menitik beratkan di sini adalah inflasi yang terjadi di NTB itu yang kami hindari. Tentunya ini menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada prinsipnya adalah mendukung dalam hal dengan kaitan penyeberangan Tanuk Kayangan. Oleh karena itu bahwa yang menjadi motor isi daripada Gapas Sedap ini adalah Organda, tentu adalah anggota-anggota kami. Nah, oleh karena itu sejak ditetapkannya kenaikan BBM beberapa minggu yang lalu oleh pemerintah pusat, tentu dengan sendirinya melakukan penyesuaian tarif, bukan kenaikan. Kenaikan tarif kapal feri Kayangan dan Putu Tanu ini diharapkan tidak memberatkan masyarakat dan masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.